Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya jelas ya. Hari ini kita kuliah tentang perencanaan puskesmas ya. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang manajemen puskesmas, di mana manajemen puskesmas itu intinya dikategorikan pada P1, P2, P3. P1 itu apa? P1 itu adalah perencanaan. Ya. P2 apa? P2 pergerakan dan pelaksanaan. Karena dua fungsinya pergerakan dan pelaksanaan jadi P2. Nah, P3-nya apa? P3-nya pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Jadi itu. Jadi itu istilah saja, tapi intinya itu adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen pada puskesmas. Oke. Mengapa manajemen puskesmas sangat penting? Nah ini awalnya. Puskesmas merupakan FKTP milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan. Jadi penting karena dia eksis ada di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Di setiap kecamatan ada. Ada berapa kecamatan di Indonesia ini ya? Ribuan ya. Artinya makanya perlu untuk mengelola atau memanage puskesmas ini. Kemudian puskesmas FKTP istimewa yang menyelenggarakan UKM UKP dan memiliki wilayah kerja. Oke, jelas ya. Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang baru ditetapkan kebijakan otonomi daerah. Jadi mengapa mengelola puskesmas sangat penting? Karena dia harus disinkronkan ya, diintegrasikan dengan peraturan perundangan yang ada. Apakah itu secara nasional seperti JKN, bagaimana peraturan JKN itu harus disesuaikan dengan pelayanan di puskesmas. Kemudian kalau ada kebijakan-kebijakan daerah, otonomi daerah, itu juga puskesmas akan menjadi sasaran untuk pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Nah, untuk melaksanakan itu perlu manajemen, perlu pengelolaan yang baik, ya, nggak asal-asalan. Berubah aturan bisa manajemen puskesmas merubah pola juga. Puskesmas diharapkan sebagai gatekeeper yang berkualitas di tingkat pelayanan primer. Ya, jadi sebagai penjaga yang ujung-ujung tombak, ya, ujung tombak. Jadi puskesmas diharapkan bisa berkualitas ya dalam melakukan pelayanan primer. Kemudian puskesmas juga diharapkan meningkatkan mutu pelayanan. Untuk melaksanakan peran-peran tersebut, maka harus memahami bagaimana manajemen puskesmas. Oke, sampai sini ada yang nanya? Nggak ada. Oke. Baik, manajemen puskesmas definisinya adalah serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol POAK ya untuk mencapai sasaran. Itu manajemen ya. Itu definisi manajemen secara umum. Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematik yang dilaksanakan oleh puskesmas akan membentuk fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tadi itulah tadi POAK tadi. Ya, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol itu fungsi manajemen. Kalau puskesmas P1, P2, P3. Puskesmas melaksanakan manajemen untuk bagaimana dia menghasilkan hasil yang efektif. Efektif itu berarti sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kalau efisien, berarti puskesmas dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan itu. Ada beberapa model-model dari manajemen puskesmas ya, yang pernah dipublikasikan. Ada yang namanya model PAI, ada model POAK, ada model ARIF, dan ada model ARIM. Model ARIF dan ARIM ini dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Ruang lingkup manajemen puskesmas itu terkenal dengan nama P1, P2, P3. Ini menjadi ruang lingkup dari manajemen puskesmas. Langkah pertama itu perencanaan, ya, disebut juga perencanaan tingkat puskesmas atau PTP.
Itu outputnya nanti supaya bisa menghasilkan rencana umum kegiatan dan juga nanti rencana pelaksanaan kegiatan. Itu nanti kalau dalam perencanaan. Yang direncanakan apa? Penyelenggaraan program atau upaya kesehatan di Puskesmas. Ya. Upaya kesehatan Puskesmas kan ada upaya pokok, ada upaya pengembangan, dan ada upaya penunjang. Itu semestinya sudah tahu ya. Perencanaan ini apa? Itu perencanaan terkait dengan apa-apa upaya yang diselenggarakan oleh Puskesmas, ya, baik UKM maupun UKP. Definisi dan manfaat dari perencanaan tingkat Puskesmas. Perencanaan tingkat Puskesmas adalah proses penyusunan rencana kegiatan Puskesmas untuk tahun yang akan datang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerja. Manfaatnya, memberi petunjuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien. Jadi sebagai petunjuk ya, sebagai panduan, kemudian memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Ya. Karena kita sudah ada rencana, berarti kita sudah punya indikator untuk mengawasi, ya, apakah pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana. Mempertimbangkan hambatan, dukungan, dan potensi yang tersedia. Dengan ada perencanaan, kita bisa membuat perencanaan dengan mempertimbangkan kira-kira apa faktor penghambat, apa faktor pendukung, dan apa potensi yang ada pada kita. Itu kita membuat perencanaan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Kemudian di tingkat kabupaten, hasil PTP dapat digunakan sebagai alat bantu monitoring kegiatan Puskesmas untuk mengidentifikasi kebutuhan Puskesmas yang perlu didukung ke depannya. Nah, itu manfaat dari perencanaan tingkat Puskesmas. Ini tujuan dari perencanaan tingkat Puskesmas, bisa menyusun rencana 5 tahunan yang dirinci ke dalam rencana tahunan, menggerakkan pelaksanaan upaya kesehatan secara efektif, mengelola sumber daya secara efisien, menyusun perencanaan dengan untuk mengatasi masalah, terbentuknya semangat dan komitmen untuk bekerja secara tim. Jadi dengan adanya perencanaan juga bisa membentuk komitmen dan semangat dari orang-orang yang di dalamnya. Ya, karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan dan bisa dibagi-bagi kerjaan itu secara merata, tidak tumpang tindih, tapi dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Siklus perencanaan di Dinas Kesehatan, biasanya perencanaan itu dimulai dari bawah, bottom up. Jadi biasanya ada pertemuan dengan masyarakat, atau kadang-kadang Puskesmas membuat badan penyantun yang isinya tokoh-tokoh masyarakat, lintas sektor, ya, untuk membahas kira-kira apa yang perlu dan dibutuhkan untuk peningkatan kesehatan di wilayah kerja. Kemudian hasil dari diskusi dengan masyarakat itu bisa dalam bentuk musrenbang ya. Nanti sehingga menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan pelaksanaan program di Puskesmas. Usulan-usulan itu dibedakan antara upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan, ya. Kemudian menjadi rencana usulan kegiatan untuk H+1. H+1 itu maksudnya tahun depan maksudnya. Kemudian rencana usulan kegiatan disetujui, dilaksanakan, rencana pelaksanaan kegiatan, dan rencana tahunan Puskesmas. Kemudian diturunkan menjadi usulan kegiatan yang disetujui. Ya. Jadi dari rencana naik ke atas, turun menjadi usulan kegiatan mana saja yang telah disetujui, sehingga nanti menjadi rencana pelaksanaan kegiatan dan akhirnya menjadi rencana tahunan Puskesmas. Ini siklus dari penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas, mulai dari persiapan, kemudian melakukan analisis situasi, menyusun RUK, rencana umum kegiatan, rencana usulan kegiatan, kemudian menjadi rencana pelaksanaan kegiatan. Ini ruang lingkup dan tahapan dari perencanaan tingkat Puskesmas. Yang direncanakan adalah bagaimana upaya kesehatan esensial, pengembangan dan penunjang. Tahapannya dari persiapan analisis RUK dan RPK. Dan ini bagaimana tahapan itu diterjemahkan ya. Misalnya di 2021 kita melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di 2021, kemudian akhir dari di akhir 2021 ini kita sudah membuat rencana
usulan kegiatan untuk tahun 2022. Karena dari awal 2021 itu kita sudah menyusun rencana usulan untuk 2022. Kemudian sudah persiapan untuk melaksanakan rencana pelaksanaan kegiatan di 2022 karena kita sudah menyusunnya di tahun 2021. Kemudian awal dari menyusun rencana umum kegiatan untuk tahun 2023. Jadi kita dalam memasuki tahun 2022 itu kita fokusnya adalah melaksanakan RPK 2000 ini salah ya 2016. Melaksanakan RPK tahun 2022 dan melakukan rencana untuk tahun 2023. Pekerjaannya itu berbarengan mulai dari Januari sampai Desember. Di Puskesmas setiap bulan melakukan lokal karya mini. Kemudian pada Desember melakukan evaluasi. Dalam pelaksanaannya kita selalu melakukan quality improvement dengan melakukan PDCA siklus. Nah, sehingga pada tahun awal 2023 itu kita sudah bisa mengevaluasi kegiatan tahun 2022, kemudian kita bisa menghasilkan rencana usulan kegiatan untuk tahun 2023 dan persiapan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2003, dan di awal 2003 ini kita sudah mulai menyusun lagi rencana usulan kegiatan untuk tahun 2024. Jadi seperti itulah siklus perencanaan di Puskesmas ya. Ini rincian kegiatannya, kalian baca aja ya. Tahapannya evaluasi kinerja Puskesmas, persiapan penyusunan rencana. Ini adalah keterangan dari gambar ini ya. Apa tahapan-tahapan yang dilakukan itu. Kemudian kita mulai tahapan atau siklus perencanaan tingkat Puskesmas mulai dari persiapan. Dalam persiapan kita mempersiapkan tujuan dulu. Apa kira-kira tujuan persiapan ini? Adalah kita bagaimana mempersiapkan staf Puskesmas agar terlibat secara aktif dalam proses penyusunan perencanaan tingkat. Jadi kita mempersiapkan agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan. Karena dalam melakukan perencanaan itu tidak bisa orang per orang, tidak bisa sendiri-sendiri ya, tidak bisa hanya ke kapus atau hanya siapa gitu. Dibentuk tim yang bisa terlibat. Jadi dan dalam mempersiapkan tim itu juga harus ada dasar pertimbangan. Tentunya yang memiliki komitmen, yang memiliki ketajaman analisis dan sebagainya. Kemudian kepala Puskesmas membentuk tim yang anggotanya staf Puskesmas. Kemudian menjelaskan pedoman dari perencanaan tingkat Puskesmas kepada tim agar dapat memahami pedoman demi keberhasilan penyusunan tim. Karena membuat perencanaan itu juga memang ada pedomannya ya. Menjelaskan pedoman kepada tim mempelajari kebijakan dan pengarahan yang telah diterapkan oleh Dinkes. Jadi selain pedoman juga kita mempelajari apa saja regulasi atau aturan-aturan yang diberlakukan pada saat membuat perencanaan itu. Mungkin ada aturan-aturan baru atau mungkin terkait dengan kondisi kesehatan, misalnya ada wabah kayak COVID sekarang, itu bisa menjadi pertimbangan dalam membuat perencanaan. Tahap 1 persiapannya ya. Difokuskan pada pembentukan tim. Yang kedua, tahap analisis situasi. Tahap analisis situasi yaitu pertama, dalam tahap analisis situasi kita mengumpulkan data kinerja Puskesmas. Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan masalah yang dihadapi Puskesmas, itu melakukan proses analisis terhadap data yang dikumpulkan. Jadi datanya apa saja, mulai dari data umum, kemudian data khusus ya, tentang wilayah, data sumber daya, tentang peran serta masyarakat, PSM, tentang demografi dan sasaran, dan data sekolah, data counseling, data khususnya terkait dengan kematian, kesakitan, ya, KLB, dan sebagainya. Itu harus kita kumpulkan dalam rangka melakukan analisis situasi untuk membuat atau menjadi dasar dalam membuat perencanaan. Datanya dari mana? Bisa diperoleh dari data sistem informasi di Puskesmas atau SIMPUS ya. Atau juga bisa survei. Kemudian kita melakukan analisis terhadap data ya. Menggambarkan bagaimana tren capaian status kesehatan, hasil kinerja dan mutu penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas, kemudian prediksi status kesehatan dan tingkat kinerja Puskesmas, identifikasi faktor-faktor pendukung perubahan signifikan,
dan bagaimana ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Analisis masalah dari sisi pandang masyarakat dilakukan melalui survei. Jadi selain melakukan pengumpulan data kinerja Puskesmas dan melakukan analisa datanya, kita juga melakukan analisis terhadap masalah yang berasal dari sisi pandang masyarakat. Itu caranya dengan melakukan survei mawas diri. Nah, pada tahap analisis situasi ini yang keempat adalah atau yang D, kita merumuskan masalah. Kita rumuskan masalah itu, kemudian kita rumuskan juga bagaimana upaya pemecahan. Dalam perumusan itu, kita pertama mengidentifikasi masalah. Dalam perumusan masalah juga kita tidak bisa sembarangan karena harus didasarkan dari hasil analisis data. Nah, kita tahu bahwa masalah itu adalah senjangan antara harapan dan kenyataan, ya. Harapan dan kenyataan. Dalam mengidentifikasi masalah, kita buatlah daftar masalah itu menurut jenis upaya-upaya di Puskesmas. Apakah upaya pokok atau pengembangan sebagainya. Misalnya upaya esensial promosi kesehatan, targetnya berapa capaian, baru ketahuan di mana letak masalah, mana yang bermasalah, ya. Karena masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, biasanya yang menjadi masalah itu adalah yang pencapaiannya lebih rendah daripada target. Berarti itu adalah kegiatan-kegiatan yang memiliki masalah. Dalam tahap perumusan dan pemecahan masalah ini, setelah identifikasi masalah, kita melakukan prioritas terhadap masalah. Dalam memprioritaskan ini bisa menggunakan berbagai metode, bisa USG, bisa CARP, bisa juga MCUA lainnya, ya. USG itu urgensi itu seberapa mendesaknya, ya. Biasa dikaitkan dengan waktu atau seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah. Kemudian seriousness, dampak masalah tersebut bagaimana pengaruhnya, apakah membahayakan sistem atau tidak. Kita tunda, apakah memiliki efek yang buruk, ya, atau jika kita tidak pecahkan masalah itu apakah menimbulkan efek yang lebih parah. Karena dalam kondisi sama, masalah yang dapat menimbulkan masalah lain lebih serius dibandingkan masalah yang berdiri sendiri. Jadi apakah masalah itu kalau tidak kita pecahkan atau kita tunda, itu dapat menimbulkan masalah lain? Tidak. Kemudian growth itu perkembangan atau pertumbuhan, ya. Seberapa kemungkinan masalah tersebut menjadi berkembang kalau dibiarkan. Nah, itu diberi skor tergantung kesepakatan, mulai dari penting, sangat penting, atau sangat tidak penting, seperti itu, ya. Kemudian ditotalkan. Yang memiliki total nilai tertinggi itu yang menjadi prioritas. Kalau juga seperti itu, hanya prioritasnya yang berbeda sedikit, ya. Capability, kesediaan sumber dana, accessibility terkait dengan kemudahan, readiness, bagaimana kesiapan dari pelaksana, ya, apakah mampu memiliki ahli atau bagaimana juga dengan motivasi juga bisa. Kemudian leverage, seberapa besar pengaruh kriteria satu dengan yang lain dalam memecahkan masalah yang dibahas. Apakah dia memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah lain jika kita biarkan atau tidak ditanggulangi. Diberi skor juga, kemudian ditotalkan, dan kemudian dapatlah ranking prioritasnya. Kemudian masih dari analisis situasi, kita tetapkan penyebab masalah. Bagaimana cara menetapkan penyebab masalah? Kita menggunakan metode tulang ikan, ya. Misalnya rendahnya cakupan imunisasi, kita bagi dulu aspek-aspek faktor risikonya berdasarkan aspek unsur atau sistem manajemen. Misalnya input, proses output, atau dari unsur, dari aspek sumber daya manusia, dari aspek prasarana, ada nggak penyebabnya dari aspek-aspek itu. Terus dalam mencari penyebab itu kita harus selalu memberikan pertanyaan mengapa, terus mengapa lagi sampai biasanya 3 atau 4 kali mengapa, hingga kita dapat menemukan apa yang menjadi core penyebabnya. Setelah mendapatkan penyebab masalah, maka kita menetapkan alternatif solusi. Itu tentunya berdasarkan penyebab tadi, ya, apa yang menyebabkan. Kemudian mendapatkan solusi yang terpilih. Setelah itu mulai kita menyusun rencana usulan kegiatan. Kita buat dalam bentuk matrik, upaya kesehatannya apa, kemudian apa bentuk kegiatannya, tujuannya apa, dari setiap kegiatan itu, sasarannya siapa, targetnya berapa, sasarannya, siapa penanggung jawab, kebutuhan mitra kerja mungkin ada, waktu pelaksanaan kapan, kebutuhan anggaran berapa, indikator kinerjanya apa, dan sumber biayanya dari mana.
Rencana usul kegiatan ini digunakan untuk apa? Ini ditulis, diperjuangkan untuk kita mendapatkan dukungan dinas kesehatan kalau di Puskesmas ya, dan juga mendapatkan dukungan biaya. Karena ini usulan ya, rencana usulan. Jadi ke atas ini usulan-usulan kita, diharapkan ini bisa disetujui, didukung ya dalam bentuk komitmen dan dukungan biaya. Setelah ada RUK disetujui, menyusun RPK, rencana pelaksanaan kegiatan. Metriknya hampir sama. Tujuannya ini adalah menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan dengan melakukan pendekatan lintas program dan lintas sektor. Oke, sampai di situ ada yang ingin bertanya kira-kira? Itu tahapan-tahapan perencanaan di tingkat Puskesmas ya. Itulah semuanya nanti akan menjadi rencana tahunan di Puskesmas untuk tahun depan. Oke, ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, ini ada tugas ya, dibagi dalam 4 kelompok, kemudian buat makalah dalam bentuk Word dan PPT tentang model-model perencanaan Puskesmas yang sudah pernah ada. Jadi mungkin saya harapkan kalian bisa mensintesis ya, meringkasnya ya, atau buat makalah. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke lah, kalau nggak ada, kita selesai di sini ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.